Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita akan kuliah lagi mengenai ekonomi Islam. Kuliah ini adalah saya di Kalimantan Timur dan anak-anak pesantren dari SD swasta mandiri di Solo, ya, yang namanya pesantren Al-Isaf. Ini di Solo, sekarang menempati kampus di Jalan Veteran. Veteran nomor berapa? 236. 236. Toko Oli ya, bawahnya Toko Oli, atasnya untuk kuliah. Ternyata di atas ada ruang bagus sekali yang kedap suara. Saya ucapkan selamat menempati kampus baru. Kita akan lanjut kuliah mengenai ekonomi Islam. Ya, coba perhatikan apa yang akan saya share kepada kamu pagi ini. Kita pakai tulisan ya supaya kamu lebih jelas. Halo. Halo. Bisa lihat itu? Bisa. Oke. Jadi kuliah ya. Airnya matikan ya, Pak? Silakan. Oke. Kita akan membahas problem-problem umat Islam atau dunia Islam yang dihadapi. Yang pertama itu adalah problem pengangguran. Yang kedua itu problem inflasi. Harga-harga yang selalu naik. Atau problem manajemen stabilitas nilai uang ya. Yang ketiga, problem suku bunga. Yang juga tinggi, mencekik ya. Yang cenderung tinggi. 4, problem-problem hubungan dengan negara lain. Misalnya defisit, masalah utang luar negeri, masalah modal ya, masalah defisit perdagangan, masalah utang, masalah modal. Masalah modal ini disebabkan oleh masalah teknologi ya. Teknologi negara-negara Islam yang rendah menyebabkan negara dunia Islam harus mengimpor barang modal, mesin-mesin ya. Nah, kemudian mesin-mesin ini tidak bisa dibiayai oleh sumber daya alam yang dijual, produk yang dijual, akhirnya kita pinjam atau hutang ke luar negeri yang sering itu menjadi masalah. Oke, pertama kita akan bahas tentu saja yang sangat penting yaitu pengangguran. Jumlah penduduk kita kurang lebih 260 juta. Ya. Kemudian kurang lebih 135 juta
itu adalah disebut angkatan kerja. Nah, jumlah angkatan kerja ini katakanlah 135 juta, yang bukan angkatan kerja berarti 125 juta, maka ini kurang lebih 51-52%. Inilah yang disebut bonus demografi, di mana angkatan kerja itu lebih banyak atau lebih besar dari yang bukan angkatan kerja, generasi mudanya cukup banyak, besar, usia muda, angka ketergantungan yang tidak bekerja itu kecil ya, bahkan lebih banyak yang bekerja atau yang bisa bekerja daripada yang tidak bekerja, rasio ketergantungan. Nah, problemnya bahwa dari 135 juta angkatan kerja ini, bagian bisa benar-benar bekerja, menemukan pekerjaan, sebagian menjadi menganggur. Ya, sebagian menganggur. Yang bekerja itu juga menjadi pertanyaannya. Yang formal atau mapan, formal ini dibagi dua juga, formal mapan dan formal kurang mapan ya. Kemudian yang informal. Dari 135 itu, yang informal ini masih ada lagi yang menganggur. Bentar. Yang informal ini mungkin 100 jutaan, yang ini hanya 35 jutaan. Ya. Angka-angkanya tidak pasti, kamu bisa search di internet ya, di Google angka-angka ini yang pasti. Ini hanya untuk petunjuk aja. Angka-angkanya ini semuanya tidak pasti, tapi itu kurang lebih sebesar itu. Dan data yang ada pun tidak bisa dipastikan ya. Yang informal ini, yang formal ini umumnya tercover dengan peraturan misalnya upah minimum regional ya, UMR atau UMK, upah minimum kota, bukan UNTAS Muria Kudus ya. Upah minimum kota. Nah, yang formal ini yang apa? Yang formal ini apa itu? Tercover oleh peraturan-peraturan perlindungan Depnaker dan tercover oleh upah minimum kota. Yang informal yang 100 juta itu bisa dari pertanian dulu, kaki lima, kemudian pertanian umumnya disendirikan, ya, tetapi polanya itu sama dengan pekerjaan-pekerjaan informal, umumnya itu kecil, modalnya kecil, tidak berupa suatu usaha yang tercatat, tidak ada pembukuan, tidak ada laporan neraca, rugi laba, dan seterusnya. Nah, yang informal ini kurang lebih 100 juta, ini juga ringnya besar sekali. Ada yang sangat menguntungkan dan ada yang sangat kecil. Misalnya dari sisi upah, sisi keuntungan pengusaha, ada yang apa adanya, tapi ada sebagian kecil yang sangat menguntungkan. Nah, sisanya itu yang disebut menganggur ya. Oke. Sekarang kita fokus masalah menganggur.
Pengangguran itu merupakan suatu ukuran apakah kinerja sebuah ekonomi itu cukup baik. Misalnya kinerja presiden selama 5 tahun diukur dari bagaimana kemampuan presiden itu dalam menciptakan jumlah lapangan kerja ya. Kalau tidak bisa menciptakan lapangan kerja, maka pengangguran akan meningkat. Jadi kalau pengangguran meningkat, itu ekonomi tidak berhasil. Pengangguran akan menurun kalau apa? Bagaimana cara menurunkan pengangguran? Bekerja. Bagaimana cara menurunkan pengangguran? Ya, tadi ada formal, ada pekerjaan informal. Yang sebagian besar ya, 100 juta, 35 juta. Coba, bagaimana caranya menurunkan pengangguran di dunia muslim? Arif? Arif? Halo? Untuk bekerja, Pak. Lah iya, bagaimana supaya bisa bekerja? Menciptakan lapangan kerja, Pak. Ya, menciptakan lapangan kerja. Siapa yang harus menciptakan lapangan kerja? Kita, Pak. Ya, Kita. kita, swasta ya, bukan pemerintah. Pemerintah itu sudah kewalahan. Pemerintah hanya menampung 4 juta atau 5 juta sudah kelabakannya, sudah sangat berat. Tadi kenal aku. Tetapi pemerintah sangat berperan, misalnya dalam menekan suku bunga. Atau dalam ekonomi Islam mungkin margin ya. Ya, atau harga modal. Sewa atau harga modal. Suku bunga atau margin, harga atau sewa modal. Kalau suku bunga tinggi, ya, biasanya disingkat dengan I atau interest, itu tinggi. Apa yang terjadi? Kalau suku bunga tinggi, apa yang terjadi? Harga mahal, Pak. Harga modal mahal. Kalau kamu mau mencoba berusaha, kamu menghubungi sebuah bank, suku bunganya tinggi atau marginnya tinggi, bagi hasilnya untuk bank itu tinggi, kamu kira-kira lanjut atau tidak? Tidak. Tidak lanjut. Jadi banyak investasi itu urung ya. Investasi itu, urung itu apa? Batal ya. Cancel ya. Akibatnya kalau investasi cancel, itu pengangguran makin meningkat. Kita nggak usah cerita bagaimana sedihnya pengangguran ya, sudah tahu semua ya. Investasi cancel, maka pengangguran meningkat. Berapa sih diperlukan lapangan kerja per tahun di Indonesia? Gimana, Pak? Penduduknya berapa? 262. 260 juta ya. Kalau dibagi rata, umurnya katakanlah harapan hidupnya 63. 263 juta, 2 juta dibagi 63 dapat berapa?
Jangan tertawa. Hei, jangan mudah tertawa. Berapa? Gimana, Pak? 262 262 juta dibagi 4.158.000. 4 juta sekian, Coach. 4 juta. 158. Oke, 4 juta ya. Katakanlah tiap tahun itu lulus SMA 4 juta. 4 juta. SMP juga 4 juta. Ya. Jadi jumlahnya kurang lebih 8 juta. Lulus SD juga 4 juta ya. Kurang lebih SD, SMP, SMA itu lulusan kurang lebih 12 juta. 12 juta. SD, SMP SMA, SMP, SD. Maaf, saya harus dulu ya. SMA 4 juta, SMP 4 juta, SD 4 juta ya. Kurang lebih 12 juta lulus. Yang lanjut sekolah berikutnya itu kalau dari SMA ke perguruan tinggi itu kurang lebih hanya 20% aja ya. Jadi nah, ini belum juga yang lulus perguruan tinggi. Sangat berat. Presidennya siapapun itu tidak bisa berani bertaruh untuk apa? Tidak berani bertaruh untuk dinilai kinerjanya melalui jumlah angkatan kerja yang dihasilkan, yang tenaga lapangan kerja yang dihasilkan. Karena sungguh di sini sangat berat. Jadi apa variabel-variabel yang mempengaruhi bagaimana problemnya adalah bagaimana menciptakan 7 juta lapangan kerja tiap tahun ya, per tahun. Ini sungguh bukan pekerjaanmu mudah. Maka satu pengusaha harus terus lahir. Pengusaha baru harus terus lahir. Ya. Kalau 7 juta ini diserap oleh satu perusahaan itu 10 orang, 5 orang, usaha-usaha kecil kita kan kecil ya, rata-rata hanya 5 orang. 5 orang itu bisnis sudah cukup besar loh ya. Berapa perusahaan baru harus muncul? 7 juta dibagi 5 orang. Berarti 1,4. Usaha baru harus muncul. Usaha kecil baru harus muncul. UKM ya. Nah, problemnya adalah bidang apa? Ya. Paling mudah pastilah makanan, ya kan? Makanan, minuman. Tetapi sudah terlalu banyak juga ya. Kalau kita lihat kota-kota di Indonesia itu tiap 5 meter ada warung makan. Di kota-kota besar tiap 10 meter ada warung makan. Iya enggak? Ya, terlalu banyak. Mungkin persaingan di bidang ini sudah sangat sulit. Ya. Pakaian. Kemudian industri-industri bahan-bahan rumah. Atau industri pertukangan. Makanan itu memang mudah ya, pulang, pengangguran, goreng-goreng ini dibawa ke jalan, dibawa ke pasar. Tapi kalau tidak ada
bidang-bidang ini tidak bertambah banyak, itu menjadi akan kesulitan. Terlalu banyak ya. Pakaian juga sudah terlalu banyak, penjahit-penjahit itu banyak, dan di situ ada pemain-pemain besar, tidak mudah untuk bermain di pakaian. Artinya bidang-bidang ini sangat terbatas. Kemudian bahan-bahan rumah, ya, pertukangan, industri pertukangan, ada kayu, ada ini. Kemudian industri-industri souvenir, ini yang UKM ya, kalau industri-industri besar itu sudah ada pemain-pemain lama yang untuk pemula itu tidak mudah. Ya. Kemudian industri-industri souvenir ya. Souvenir ini maksud saya juga perkakas-perkakas kecil, industri-industri apa itu oleh-oleh, industri-industri gitu loh ya. Perlengkapan, ada asbak, ada topi, peci, ya, segala macamnya yang biasanya bisa untuk oleh-oleh atau souvenir. Ya. Problemnya bahwa industri-industri ini yang menjadi andalan rakyat ini sekarang mendapat saingan dari impor dari Cina. Ya. Impor dari RRC yang harganya sangat murah. Ya. Harganya itu bisa 1/4 sampai 1/5. Ya. Sebagai contoh, muk, ya. Kalau kita menikahan itu hadiahnya souvenirnya muk. Di sini harga dari produsen itu 20.000. Impor dari Cina 4.000 sampai 8.000. Nah, ini sangat menyulitkan industri kita. Jadi globalisasi ini mulai terasa menyebabkan perusahaan-perusahaan di dunia Islam ini benar-benar tersingkir. Ya. Jadi akibatnya kesemuanya ini menambah pengangguran yang sangat besar. Karena bidang-bidangnya itu tidak mudah ditembus. Bagaimana industri-industri pengolahan yang lebih berat, seperti dalam bidang makanan kemasan, pakaian garment yang besar-besar, kemudian industri-industri kimia, ya, industri-industri elektronika, industri lebih-lebih transportasi, sudah disapu habis oleh pemain lama, ya, umat Islam atau pribumi atau apalah disebut itu sangat sulit bermain di situ. Akibatnya memang tidak mudah mengatasi pengangguran ini, karena belum lagi kita bicara tadi, pengusaha ini ada tambahannya adalah suku bunga ya. Suku bunga kita ini relatif tinggi ya, sekitar 12%, 10% ya. Ini yang di bank komersial. Nanti kalau di BPRS, bank-bank kecil, itu bisa sampai 18,24. Kemudian di koperasi antara 36 sampai 48. Masih ada lagi itu bank rentenir atau bank informal ya, money lending atau money lending ya, yang informal itu katanya bisa 200%. Karena dia harian ya, pinjam seminggu, misalnya uang 1 juta menjadi 1.100.000 dalam seminggu. Jadi kalau setahun bisa 500 bisa 10% kali 50 minggu. 500% ya.
sebulan tambah 1 kali ya, setelah 1 juta jadi 1.200.000 sebulan ya. Kalau 12 bulan kan 120%. Tinggi sekali, tinggi sekali. Jadi masalah suku bunga itu. Jadi untuk Islam mengajarkan suku bunga itu interest itu zero. Segala macam bentuk tambahan itu adalah haram, riba ya. Apa maksudnya interest zero? Apa akibatnya kalau interest itu zero? Kamu bayangkan apa akibatnya? Kalau suku bunga 0, akibatnya apa? Halo? Halo. Kalau suku bunga 0, akibatnya apa? Tadi kalau suku bunga tinggi, akibatnya apa? Kamu pergi ke bank, suku bunganya tinggi, kamu jadi nggak? Halo? Halo? Dengarkah? Halo? Dengar? Dengar saya? Banyak yang nabung, Coach. Oke, ini mau pinjam bukan mau nabung, mau buka usaha. Urung. Batal kan? Kalau dibalik, kalau suku bunganya 0 atau 0, Halo. senang nggak pengusaha? Halo? Ini kok putus-putus. Masih dengar saya? Masih. Gambar saya kelihatan nggak? Kelihatan. Ada 2, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Ya. Oke. Jadi kalau suku bunganya 0, calon pengusaha bagaimana? Banyak yang invest, Pak. Banyak yang melakukan investasi, banyak perusahaan baru bermunculan. Pengangguran? Semakin mengecil. Diserap semuanya. Maka dari itu Islam itu kalau diterapkan pengangguran akan menghilang. Ya. Pengangguran akan menghilang. Kamu yakin nggak? Yakin. Teori kita ini sangat sederhana ya. Kalau suku bunga itu 0, itu pengangguran ya, investasi akan naik. Pengangguran itu disorak Indonesia. Colong-colong. Turun ya. Oke. Jadi kamu senang nggak sebagai rakyat senang nggak kalau suku bunga 0? Senang. Ya, jadi interest zero, interest mendekati 0, rakyat senang ya. Rakyat senang. Kalau begitu rakyat tuh senang nggak dengan Islam? Senang. Mengapa rakyat sepertinya cuek dengan Islam? Karena Islam menjadi solusi. Mereka tidak tahu, ya. Mereka karena umat Islam membuat perbankan juga bunganya tinggi. Coba kalau membuat perbankan bunganya 0, senang nggak? Senang. Mendekati 0 ya, bukan 0 betulan ya, mendekati 0. Karena kan harus membayar apa tenaga kerja ya. Tenaga kerja para pencatat kan harus dibayar. Kalau bank benar-benar 0 bangkrut dong, ya. Sudah bayar gedung, bayar listrik, membayar tenaga kerja, suku bunganya 0 ya. Tidak akan yang mau apa itu mengadakan bank. Kalau begitu, siapa yang bisa membuat suku bunga 0? Kalau swasta kira-kira sanggup enggak? Bayar listrik, bayar gedung, bayar tenaga kerja. Sanggup enggak? Sanggup kalau ilmunya mumpuni, Pak, itu, Pak. Kamu punya uang misalnya 5 miliar, membuat bank suku bunga 0 kira-kira mau enggak? Tidak pakai bunga sama sekali.
Kamu harus nyewa gedung, malah bayar tenaga kerja dan sebagainya. Mau nggak? Harus ada sistem, Pak. Lebih tepatnya harus ada sistem yang mumpuni, Pak. Kamu tuh muter-muter. Kamu punya uang 5 miliar. Buka koperasi, permodalan. 0 bunganya. Kamu nanggung sewa gedung, sewa listrik, tenaga kerja. Mau nggak? Uangmu habis nggak? Habis. Mau nggak kalau gitu? Enggak. Tidak akan mau. Kalau begitu siapa yang mau atau bisa menyelenggarakan bank suku bunga 0? Ada yang bisa, yaitu pemerintah. Hanya pemerintah yang sanggup membuat perbankan suku bunga 0. Mengapa? Pemerintah ingin menurunkan pengangguran. Pemerintah ingin menurunkan pengangguran. Jadi pemerintah bisa melakukan subsidi bunga. Subsidi bunga. Jadi banknya itu yang nanggung operasionalnya pemerintah. Nah, banknya itu harus BUMN, ya. Tapi ini nanti suku bunga 0 ini akan kita lihat lagi bahwa itu menimbulkan spekulasi, ya. Tidak mudah memang. Nah, pemerintah memerintahkan BUMN, perbankan BUMN untuk tidak berorientasi laba, tetapi berorientasi kepada pengangguran. Jadi laba no, pengangguran yes, ya. Nah, kesalahan perbankan yang ada ini sekarang ini berorientasi kepada laba karena bonus dari direksi itu ditentukan oleh berapa laba yang bisa dicetak. Kalau labanya sekian triliun, 10 triliun, ya, direksi mendapat berapa ya? 4% atau 5%. 5%-nya 10 triliun itu ke 10%-nya 1 triliun, setengah triliun sendiri, ya, 500 miliar. Besar sekali yang bisa dibagikan untuk direksi. Ini yang menyebabkan BUMN, perbankan BUMN itu berorientasi laba daripada berorientasi menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Jadi pemerintahlah yang bisa menciptakan perbankan suku bunga 0. Swasta bisa juga melakukan hal yang sama bila pemerintah mensubsidi, ya, bunganya itu disubsidi. Nah, suku bunga 0 di sini itu bukan benar-benar 0, tetapi karena uang yang dipakai itu uang kertas, ya, jadi itu bukan bunga nominal, tapi bunga real. Ya. Bunga real itu adalah bunga interest nominal dikurangi inflasi. Ya. Suara apa itu? Sekolah Seming, Pak. Sekolah sebelah. Di sebelah? Iya. Sekolah seberang. SMA Bersaren. Oke. Saya matikan. Jadi bunga real itu adalah bunga nominal dikurangi inflasi. Jadi kalau Indonesia itu inflasi itu kurang lebih 5%, ya, maka suku bunga nominal 8% itu sama dengan realnya itu apa itu hanya 3% aja. Ya. Nah, jadi perbankan dengan suku bunga kurang lebih 5% itu kurang lebih sebetulnya 0 saja bunganya. Ya. Bunganya 0.
Jadi kalau suku bunga 8% itu kurang lebih bunga realnya 3%. Nah, tadi saya katakan bahwa perbankan harus menanggung SDM, ya, listrik, gedung, overhead ya, atau itu biaya-biaya overhead. Nah, ini kurang lebih 2-3%. Nah, suku bunga 8% itu sebetulnya itu mendekati 0. Ya. Nah, maka dari itu untuk menciptakan suku bunga yang mendekati 0, inflasi ini harus memang dijaga ya. Inflasinya ini harus juga mendekati 0. Mata uang harus stabil sekali, inflasinya 2%, 1%, 0%, sehingga suku bunga yang mendekati 0 itu baru bisa terrealisasi. Nah, ini baru satu sisi, satu suku bunga saja. Nanti kaitannya ternyata itu dengan inflasi dan dengan negara atau pemerintah punya uang nggak untuk mensubsidi tadi. Ya. Maka dari itu jalan lain untuk menekan suku bunga yang rendah itu inflasi harus dijaga almost zero juga mendekati 0 dan mata uang itu harus stabil mungkin. Memang Islam mempunyai konsep mata uang emas ya, itu memang terbukti stabil, tetapi tidak mudah kalau kita sendirian pakai uang emas. Apa akibatnya? Orang kalau menjual ke Indonesia, kalau membeli ke negara lain. Karena kalau menjual ke Indonesia dapat emas, membeli ke negara lain cukup kertas. Jadi memang uang emas itu terbukti inflasinya sangat rendah, atau kadang-kadang malah deflasi. Nah, tetapi itu tidak mudah. Untuk sementara, untuk kuliah yang pertama ini, saya cukupkan sekian. Sekarang waktumu untuk bertanya. Arif, tanya ya. Ya, yang pertama ini Pak, tadi kan salah satu solusi untuk mengurangi pengangguran kan membangun membangun suku bunga yang 0 atau zero capital. Zero apa itu Pak? Zero suku bunga ya Pak? Zero interest. Ya, zero interest. Nah, di situ kan satu solusinya itu pemerintah untuk subsidi. Ya kan Pak? Nah, ya. Apakah hanya pemerintah? Tadi kan ada satu lagi yaitu swasta yang mana dapat subsidi dari pemerintah juga. Nah, kalau misalkan apakah ada sih Pak selain swasta, selain pemerintah atau swasta yang dapat subsidi itu bisa mengurangi problem itu Pak? Ada. Swasta ada. Ada. Konsep bank wakaf ya. Bank apa? Bank wakaf. Oh, bank wakaf. Jadi kalau kamu jadi orang kaya, Arif, uangmu misalnya 200 triliun. Kira-kira kamu sehari 200 triliun itu bunganya sebulan itu 1 triliun. Sehari itu berarti 1 triliun itu kan 1.000 miliar ya sebulan ya. Sehari itu 30 miliar. Kamu habiskan uang 30 miliar sehari. Beli apa kira-kira? Sehari 30 miliar. Besok datang lagi loh ya. Beli rumah sebaik apa? 5 miliar. Besok datang lagi uangnya 30 miliar loh ya. Kira-kira bisa menghabiskan nggak? Enggak, Pak. Nah, orang kaya ini bisa mewakafkan uangnya ke bank ya, dengan interest rate yang sangat rendah. Ya. Katakanlah dia hanya minta interest rate-nya itu katakanlah 2%. Atau syukur-syukur dia 0% ya.
Jadi kalau ada sekelompok orang kaya mewakafkan uangnya tapi nggak hilang uangnya itu, supaya dikelola dengan interest rate yang sangat rendah, maka dimungkinkan adanya zero interest bank. Ya. Sehari 30 miliar. Zero interest bank itulah yang sebenarnya asli dari ajaran Islam, diharamkan apa Bu? Bunga ya. Bunga. Haramnya bunga. Ya. Tapi karena di situ la tadlimuna wala yudlamun, tidak mendolimi, kamu tidak mendolimi dan tidak didolimi, maka artinya karena ada inflasi, maka ini harus suku bunga yang real ya. Jelasnya begini, kalau kamu pinjam uang anak yatim ya 1 miliar atau 100 juta. 100 juta kan dapat sapi 5. 20 tahun lagi anak yatim besar kamu kembalikan 100 juta, hanya dapat sapi 2 atau 3 ya. Kamu sudah mendolimi anak yatim itu. Maka dalam hal ini menambahkan itu wajib ya, karena inflasinya itu sekian persen, kamu harus cover ya. Nah itulah, jadi problem suku bunga tambahan itu kadang-kadang menjadi wajib apabila dinilai dengan ukuran real. Tahun ini kamu mendapat amanah harta anak yatim 100 juta, kalau diberikan sapi 5, 20 tahun anak yatim besar, kamu nggak boleh mengembalikan hanya 100 juta. Karena dipembelikan sapi hanya 2 atau 3, kamu sudah mendolimi. Ya. Kamu wajib menambah. Demikianlah untuk kuliah yang pertama. Ada lagi pertanyaan? Putri, ada yang mau tanya? Tus mana Tus? Tus Kamalia. Ya, Tus ya, silakan. Oh, ceritanya apa? Silakan tanya. Enggak, Pak. Belum ada. Belum ada. Oke. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.